saudara dikasih Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara membuka Alkitab kita di dalam kitab Yosua pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Perjalanan yang cukup panjang bagi bangsa Israel menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian, tanah di mana di sana melimpah-limpah dengan susu dan madunya. Nah, saudaraku, itu adalah satu tempat yang dituju oleh bangsa Israel, di mana itu tempat adalah yang dijanjikan oleh Allah. Israel senang mendengar hal itu, tapi tidak gampang bagi Yosua yang saat itu mengemban titah melanjutkan kepemimpinan dari Musa. Ini adalah awal mula di mana Yosua ini dipercayakan oleh Allah untuk membawa Israel menuju tempat yang menjadi idaman mereka, menuju tempat yang dijanjikan oleh Allah. Saudara, di dalam prosesnya saudara bisa membaca sampai dengan ayat yang ke-17. Ini baru langkah awal yang dilakukan oleh Yosua sebagai pemimpin pada waktu itu. Nah, saudaraku, sebelum kita lanjut lebih dalam, firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan judul atau tema berjalan bersama Tuhan. Tuhan tidak pernah memberitahu kepada saudara dan saya, kepada Israel, kepada kita semua, apa yang akan terjadi besok, apa yang akan terjadi minggu depan, apa yang akan terjadi bulan depan, bahkan apa yang akan terjadi tahun yang akan datang. Karena kita baru saja menginjakkan kaki di hari yang ke-2. Saudara tahu apa yang akan terjadi besok? Tidak tahu. Dan Tuhan tidak pernah memberitahu, besok kamu akan mengalami ini, besok kamu akan seperti ini. Ada yang diberitahu Tuhan seperti itu? Tidak ada ya, benar ya, berarti ya, didukung berarti. Nah, tetapi saudara, kenapa Tuhan tidak memberitahu demikian? Ada dua alasannya, saudara. Satu, agar kita belajar selalu bersandar kepada Tuhan. Kalau kita tahu apa yang akan terjadi ke depan, kita tidak akan bersandar kepada Tuhan. Kita tidak akan mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita, karena aku harus tahu, aku harus ngerti apa yang akan terjadi. Misalkan kalau besok aku harus menghadapi kerugian misalkan, berarti hari ini aku harus hati-hati nih supaya tidak mengalami kerugian. Ada yang diberi pengertian seperti itu sama Tuhan? Tidak ada. Allah ingin supaya apa? Kita belajar bersandar, kita belajar untuk percaya kepada Allah, berserah kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, agar kita dapat menikmati segala anugerah yang Tuhan siapkan di depan kita, sehingga kita terbebas dari segala macam kekhawatiran. Contoh, saudara, jika Tuhan menunjukkan suatu hal yang baik tadi, kita tidak akan bersandar, kita tidak akan berserah pada Tuhan. Tetapi sebaliknya, jika Tuhan memberitahu sesuatu hal yang buruk kepada saudara dan saya, kira-kira apa yang terjadi? Misalkan bulan depan nih, kamu akan menghadapi kerugian besar, atau tahun depan atau bulan depan kamu akan bangkrut, atau bulan depan kamu akan mengalami satu penyakit yang tidak ada obatnya, saudara. Ini contoh. Kalau Tuhan memberitahu seperti itu, apa yang akan saudara lakukan? Putus asa, bunuh diri? Orang-orang aku saya mati saya ini kan? Apa kira-kira? Ketika menjalani kehidupan ini, saudara tidak akan damai sejahtera. Karena apa? Saudara akan dibebani pikiran ketakutan, kecemasan. Besok mungkin ini ada penyakit yang tidak terobati dan lain sebagainya. Ini rahasia Tuhan. Kenapa Tuhan tidak memberitahu? Supaya saudara itu merasakan damai sejahtera yang Tuhan sediakan. Supaya saudara menikmati berkat-berkat Tuhan di hari-hari ini. Nah, saudara sudah ngerti besok aku akan menderita seperti ini, saudara tidak akan damai sejahtera, saudara akan mikir, saudara akan ketakutan, saudara akan terintimidasi dengan ketakutan itu. Atau bahkan sesuatu hal yang belum terjadi,
kita sudah merasa takut, akhirnya apa? Hari-hari kebersamaan, hari-hari yang indah tidak bisa menikmati. Karena apa? Sudah merasakan ketakutan, padahal ketakutan itu belum tentu terjadi. Nah, oleh karena itu saudara dikasih Tuhan, di awal tahun, di minggu pertama ini, di hari yang kedua di tahun 2022, pergumulan dan juga ini langkah yang harus kita lalui, langkah yang harus kita jalani untuk kita bisa menikmati tahun ini, untuk kita bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan dan menikmati apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Kita melihat di sini, saudara terkasih Tuhan, ketika bangsa Israel siap masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan, Tuhan mengajar mereka terlebih dahulu. Tuhan mendidik mereka dengan 3 pengajaran rohani yang sangat penting, saudara. Dan ini yang akan memberkati kita di dalam menampaki tahun ini, di dalam kita menjalani tahun 2022 ini. Apa itu? Yang pertama, ayat yang keempat, saudaraku. Hanya di antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Artinya apa? Tuhan sudah memberikan satu peringatan. Kamu jangan sampai berangkat mengawali terlebih dahulu. Biarkan para imam dan orang-orang Lewi ini, mereka yang akan mengawali perjalananmu menuju tanah Kanaan. Sebab tanah yang akan kamu lalui ini belum pernah kamu lalui. Jalan ini belum pernah kamu lalui. Ini baru Allah memberikan perintah kepada Yosua, untuk Yosua disampaikan kepada Israel supaya apa? Orang Lewi ini kan dikhususkan Allah ya, untuk melayani pekerjaan Allah. Para imam ini punya tugas untuk memimpin di dalam peribadatan. Artinya apa? Di sini ada tabut perjanjian Allah. Apa itu maksudnya tabut? Tabut itu adalah satu lambang kehadiran Allah, satu lambang di mana Allah itu hadir di situ. Sehingga tugas para Lewi dan juga para imam ini, mereka mendahului dengan membawa tabut perjanjian. Jaraknya berapa meter? Berapa hasta? 2000 hasta. Satu hasta itu 45 cm. Berarti kalau 2000 hasta itu ada berapa? 90.000 ya. 90.000 meter. Sentimeter ya. Satu hasta itu 49 cm, 45 cm. Ketika di sini menyebutkan 2000 hasta berarti 90.000 cm. Benar ya? 90.000 cm dibikin meter. 900 meter ya, berarti kurang lebih 1 kilo ya. Jarak 1 kilo itu harus dipatuhi. Sebab apa? Allah ini yang akan memimpin Israel ini nanti di dalam perjalanan yang menuju tanah Kanaan. Artinya apa? Kita sering mendengar ya, kenapa bangsa Israel selalu menang dalam peperangan? Karena apa? Karena Allah yang sudah mengawali peperangan itu. Karena Allah yang berperang melawan bangsa yang dihadapi Israel. Dan ini Allah mengawali perjalanan bangsa Israel. Allah yang mendahului bangsa Israel, karena tabut perjanjian adalah lambang Allah hadir di situ. Sehingga harapannya kalau bangsa Israel ini mau taat, mereka akan sampai dengan selamat. Nanti kita akan lihat, kita akan baca. Nah, bagian yang pertama ini yang harus dilakukan oleh bangsa Israel, mereka harus melangkah dengan iman. Mereka harus percaya bahwa apa? Bahwa ketika tabut perjanjian ini sedang mengawali perjalanan mereka, mereka akan mulus perjalanannya. Tidak akan ada hambatan apapun, tidak akan ada rintangan apapun. Ketika mereka melakukan perjalanan menuju tanah perjanjian itu. Saudara dikasih Tuhan, di dalam Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Melangkah dengan iman. Kalau kita melangkah dengan iman, berarti langkah awal yang kita lakukan apa?
langkah awal yang kita lakukan adalah harapan dalam Ibrani 1. Minimal dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dasarnya ketika kita melangkah adalah adanya harapan di dalam hidup kita. Sama seperti Israel, langkah awal yang mereka lakukan adalah harapan. Ketika Allah maju duluan, ketika Allah sudah memimpin, mengawali perjalanan, dia punya harapan nanti sampai di sana dengan selamat. Karena Allah sudah mengawali perjalanan itu. Harapan. Dan kita lanjutkan di kalimat berikutnya. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apa yang kita harapkan itu terlihat tidak sih? Tidak. Tetapi itu nanti akan terbukti karena apa? Langkah yang kita jalani ini adalah langkah bersama dengan Tuhan. Melangkah dengan iman, saudara. Demikian di dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat, ini sungguh luar biasa peran Allah di dalam perjalanan bangsa Israel. Mereka sungguh-sungguh diperlihatkan bagaimana kuasa Allah ini didemonstrasikan, diperlihatkan, dan mereka masih saja tergantung. Saya nggak tahu ketika mungkin saudara menyaksikan ini, apakah saudara akan merasakan bahwa oh ini penyertaan Allah, ataukah saudara akan merasa ya ini karena hebatku. Hati-hati saudara. Ini penting. Melangkah dengan iman. Minimal kita sudah melangkah dengan satu harapan yang baru. Harapan itu belum kita lihat, tetapi yakinlah ketika saudara berjalan dengan Allah, Allah yang memimpin saudara, Allah yang mendahului saudara di situ, harapan itu akan saudara gapai. Apa yang saudara harapkan itu, jika itu memang sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, akan terjadi. Jika tahun lalu saudara ada kegagalan, jika tahun lalu saudara merasa ada ketidaklayakan dalam hidup saudara, jika di tahun yang lalu saudara masih ada hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang buruk, maka di tahun ini saudara ada harapan. Ketika iman ini sudah saudara miliki, ada harapan di sana, dan itu akan dibuktikan. Saudara hanya mau menjalaninya atau tidak. Gampang dong? Kalau saudara punya harapan, jalani harapan itu. Lalu bagaimana? Libatkan Allah dalam harapan saudara. Jika itu memang yang dikehendaki oleh Allah, maka apa yang saudara harapkan itu akan terjadi. Kan gitu. Tentu Allah tidak akan memberikan apa yang bukan menjadi kehendak Allah. Ketika saudara beriman, tetapi iman saudara salah, hanya untuk keegoisan, hanya untuk kepentingan diri sendiri, mungkin saudara bisa gagal. Tetapi ketika saudara punya harapan, harapan itu bersinergi dengan harapan Allah, saya yakin dan percaya harapan itu akan saudara miliki. Amin. Prioritasnya adalah Allah, harus sinkron. Saudara ketika punya harapan, pergumulkan, doakan, apakah ini sesuai tidak dengan kehendak Allah? Baik saudara maupun gereja. Apa sih program gereja? Nah ini bagi perancang ya. Ketika merencanakan sesuatu, mereka merancang untuk gereja ini. Doakan apa yang menjadi rancang. Kira-kira ini jadi rancangan, bagian dari rancangan Allah bukan? Doakan supaya rancangan Allah ini diwujud nyatakan melalui gereja. Bagi gereja, bagi saudara pribadi, disinkronkan. Apakah ini sesuai tidak? Apakah ini yang diinginkan Allah atau bukan? Disinkronkan. Kalau sudah klik, apa yang saudara kehendaki, jika itu kehendak Allah terjadi. Melangkah dengan iman itu ayat bagian yang pertama. Dan itu pengajaran rohani, itu juga yang dialami Israel. Kemudian yang kedua, melangkah dengan kekudusan, ayat yang kelima. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu, saudara. Perbuatan ajaib itu akan Tuhan lakukan jika di dalamnya ada kekudusan. Pak, kudus ciri-cirinya seperti apa, Bapak?
Apakah aku harus pindah ke Kudus sana Pak supaya jadi orang-orang kudus? Orang-orang kudus itu. Kekudusan itu artinya adalah apakah kita tidak berdosa sama sekali? Apakah kita ini harus hidup seperti Tuhan Yesus? Saudara tidak mampu. Mampu tidak saudara hidup seperti Tuhan Yesus? Kata kudus di sini artinya ada satu pemisah antara saudara dengan dunia. Cara hidup dunia dan cara hidup yang Allah berikan untuk kita lakukan. Ini kudus. Artinya hidup kita ini harus sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kita menjadi pribadi yang berbeda dari dunia ini. Cara hidup kita, cara pandang kita, cara bicara kita, tingkah laku kita harus berbeda dengan orang-orang duniawi ini. Bisa memahami ya? Kalau orang dunia ini melakukan satu tindakan yang tidak terpuji, contohnya ketika menghadapi atau menangani satu permasalahan, saudara, kita bisa bedakan kok mana cara hidup duniawi, mana cara hidup yang Allah ajarkan. Kalau kita mau mengikuti cara hidup yang Allah ajarkan di dalam menyelesaikan permasalahan, minimal kita sudah melangkah dalam hidup kudus. Bukan berarti kita suci tanpa dosa. Oh, siapa ini yang bisa melakukan ini? Satu hari saudara melakukan dosa berapa kali? Bisa enggak kita satu hari saja tidak melakukan dosa? Kalau kita mengatakan tidak bisa Pak, berarti kita tidak bisa hidup kudus Pak. Hidup kudus artinya hidup kita ini minimal kita harus berbeda dari orang duniawi. Firman Tuhan mengatakan karena kamu lahir bukan dari orang-orang dunia, tapi lahir dari orang-orang dari Roh Allah itu sendiri. Sehingga cara hidup kita harus berpadanan dengan ajaran Allah. Melangkah dengan kekudusan, saudara, kita melihat di sini. Bangsa Israel ini diperhadapkan dengan apa? Dia harus menyeberangi sungai Yordan dalam. Di seberang sungai Yordan tahu nggak kira-kira ada apa? Mungkin juga bisa jadi di seberang sungai Yordan ada bangsa yang siap menghadap mereka. Diperhadapkan dengan peperangan, diperhadapkan dengan bala tentara yang mungkin jumlahnya banyak, diperhadapkan dengan situasi-situasi sulit. Mereka tahu nggak tahu. Tetapi kenapa di sini justru malah Allah menyatakan kepada bangsa Israel, kuduskanlah dirimu. Dan ini disampaikan oleh Yosua. Kenapa Yosua tidak perintahkan buat bahtera, buat perahu, buat genek untuk menyeberangi sungai Yordan? Iya kan? Nah ini menyeberangi sungai. Kok justru malah yang disuruhnya apa? Kuduskanlah. Sepertinya nggak nyambung ya. Yang dibutuhkan untuk menyeberangi minimal perahu, genek, kapal, baru bisa menyeberang. Nah ini kan sangat berbeda jauh. Kuduskanlah dirimu. Karena ini tadi, kenapa mereka harus kudus? Karena Allah ini loh yang akan berperkara. Karena Allah ini loh yang akan melakukan suatu perbuatan yang besar. Dan mereka akan menyaksikan karya Allah di depan mata mereka, sehingga mereka bisa menyeberangi sungai itu. Dan mereka bisa menempati tempat yang dijanjikan oleh Allah. Betapa pentingnya kekudusan di dalam hidup manusia. Ketika ini kita ambil, kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, perlu gak sih Pak? Ketika kita menapaki kehidupan ini, kekudusan itu menjadi prioritas? Perlu. Dan itu yang paling utama dalam hidup kita. Ketika saudara tadi sudah mengawali langkah dengan iman, apakah iman saja cukup? Saudara perlu kekudusan. Saudara harus membangun kekudusan dalam diri. Kalau tahun lalu saudara masih hidup di dalam dosa, saat ini adalah satu harapan kita untuk memperbaikinya. Jangan lagi hidup seperti tahun lalu. Perbaharui Pak. Ini namanya hidup kudus itu seperti itu. Berpaling, meninggalkan kehidupan lama. Tahun lalu katakanlah itu adalah kehidupan lama kita. Tahun ini adalah tahun di mana kita sedang memperbaharui hidup.
Harapannya apa? Hidup kita ini akan semakin baik, semakin hari semakin baik. Sasarannya apa? Seperti Kristus. Inilah makna daripada kekudusan itu. Saudara harus menjadi pribadi yang berbeda. Saudara harus bisa meninggalkan setiap kehidupan lama saudara, perilaku saudara yang lama, tindakan-tindakan saudara yang lama harus saudara tinggalkan. Saudara sudah mulai harus berbenah diri, memperbaiki khususnya kerohanian saudara, karena kekudusan berbicara tentang kerohanian. Kita bisa melihat kok sampai sebatas mana kerohanian kita ini. Perlu nggak kerohanian kita ini dibangun? Perlu nggak kerohanian ini digerakkan kembali? Perlu nggak multivitamin untuk mendongkrak kerohanian kita ini? Bahasa kerennya kebangunan rohani. Kerohanian perlu dibangunkan. Hei, bangun, bangkit. Pemazmur mengatakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku, bermazmurlah bagi Tuhan. Ini memotivasi diri supaya apa? Supaya kerohanian itu bangkit dan menjadi lebih baik dari tahun yang lalu. Tanpa kesucian, maka semuanya itu akan sia-sia. Tanpa kekudusan, maka semuanya itu tidak akan ada arti. Saudara punya iman, iya, tetapi tidak ada kekudusan dalam diri, maka itu adalah suatu kesia-siaan. Oleh karena itu, iman, kekudusan harus berjalan dengan selaras. Oleh karena itu kita perlu belajar untuk hidup kudus di dalam menapaki tahun ini. Supaya apa? Apa yang menjadi harapan kita itu bisa selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki. Yang terakhir, ayat 5 dan 6. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, ayat 6. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Bagian yang ketiga adalah melangkah dalam ketaatan. Mau tidak mau para imam, mau tidak mau orang-orang lain, dia harus patuh, dia harus taat terhadap firman Tuhan. Loh, itu kan yang ngomong kan Yosua, betul. Tetapi Yosua mengatakan sesuatu bukan berdasar dari keinginannya, tapi Allah yang menginginkan supaya Yosua mengatakan hal itu kepada bangsa Israel. Yosua memerintahkan, hei para imam, hei para Lewi, berangkatlah mendahului bangsa Israel. Apakah orang Lewi dan juga imam ini nanti mereka lo masih ada di kemah-kemah, mereka lo masih bergegas, mereka lo masih beres-beres. Apakah seperti itu? Tidak. Ketika itu disampaikan oleh Yosua, maka berangkatlah mereka mendahului bangsa Israel. Tidak ada kata nanti, tidak ada kata ya, tapi seketika itu juga mereka berangkat. Artinya apa? Ada kepatuhan di situ, ada ketaatan di situ. Mereka taat, mereka patuh kepada Yosua sebagai pemimpin mereka. Mereka langsung berjalan, siap komandan, berangkat, laksanakan. Suatu pelajaran rohani yang sangat penting diberikan Tuhan kepada orang Israel di dalam menyeberangi sungai Yordan, yaitu taat sepenuhnya akan pimpinan Tuhan. Karena mereka yang dibawa orang Lewi bersama dengan para imam itu adalah lambang kehadiran Allah. Allah sudah hadir di situ, sehingga ketika Yosua mengatakan berangkat, lambang kehadiran Allah langsung diangkat mengawali dan mendahului mereka. Tanpa ada tanpa ada kata tunggu, mereka langsung berangkat. Mereka tahu, mereka sadar betul bahwa yang ia bawa adalah lambang Allah itu hadir di situ. Lambang bahwa Allah itu memihak Israel, berpihak kepada Israel. Nah, saudara dikasih Tuhan,
Ini membuktikan dan ini memiliki arti bahwa di dalam segala hal kita patut mendahulukan hadirat Allah. Kita patut mendahulukan Tuhan. Tuhan yang berjalan di depan kita dan kita yang mengikuti dari belakang. Di tahun ini bukan lagi kita yang akan melakukan segala keinginan kita bukan berdasar dari diri kita. Tetapi di tahun baru ini mari bersama-sama ketika di dalam kitab Yosua ini melangkah dengan ketaatan, berarti ada ketaatan yang juga harus kita lakukan di dalam menapaki tahun 2022. Untuk menuju pada pengharapan perlu ada ketaatan. Taat kepada siapa? Taat kepada Allah, taat kepada Tuhan. Perbaharui hidup kita, baru kita akan bisa taat. Bagaimana mungkin kita bisa taat kepada Tuhan kalau hidup kita ini tidak kita baharui? Kalau kerohanian kita ini tidak kita perbaharui, maka ketaatan itu tidak akan terjadi. Kalau iman kita dalam Yesus Kristus ini tidak dalam, maka ketaatan ini pun juga tidak akan terjadi. Dari ketiga hal ini, baik iman, baik kekudusan maupun ketaatan, ini sinergi. Ini saling melengkapi. Tidak mungkin iman berjalan sendiri tanpa ada kekudusan, tanpa ada ketaatan, karena iman itu adalah hasil dari ketaatan. Dari mana saudara punya keyakinan? Ya karena aku taat kepada Tuhan sehingga aku yakin ini. Di mana saudara akan bisa mencapai kekudusan tanpa iman? Aku mau hidup kudus, dasarnya apa? Aku mau hidup tidak seperti orang dunia, dasarmu apa? Dasarnya tetap iman. Iman itu mendasari. Jadi ketiga-tiganya ini adalah saling berkaitan satu dengan yang lain, saling membutuhkan satu dengan yang lain, saling bersinergi dan tidak bisa terpisahkan. Saudara dikasih Tuhan, tidak mudah untuk kita menjalani kehidupan ini. Mungkin ada kerikil, mungkin ada rintangan, ada hambatan, bahkan mungkin ada gunung yang besar yang kita hadapi, mungkin juga tidak ada, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Tetapi tiga hal inilah yang perlu kita lakukan di dalam menapaki tahun 2022 ini. Kita perlu berjalan bersama dengan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Melangkahlah dengan iman, melangkahlah dengan kekudusan, melangkahlah dengan ketaatan kepada Tuhan. Jadilah orang yang taat, jadilah orang yang patuh kepada Tuhan. Maka Tuhan akan berjalan bersama dengan saudara dan Dia akan mendahului saudara. Ketika harapan saudara selaras dengan harapan Allah, maka harapan itu akan terjadi. Iman, hasil dari iman. Jangan putus asa, jangan takut, jangan khawatir, jangan kecewa. Karena apa? Karena barangkali inilah saatnya Tuhan menghendaki kita terus melangkah. Melangkah itu maju atau ke belakang? Melangkah itu maju atau ke belakang? Ragu-ragu ya. Melangkah itu maju atau ke belakang atau mundur? Maju. Masa saudara mau mundur? Ketika saudara mau melangkah, berikan langkahmu itu menuju arah ke depan. Kalau saudara ke belakang percuma. Saudara menjadi orang yang lama lagi. Saudara kan harus memperbaharui hidup, berarti saudara harus maju. Nah, di dalam menapaki 2022 ini, mulailah melangkah maju. Apa yang dibekali? Yang perlu dibekali. Diri kita perlu dibekali dengan iman. Diri kita perlu dibekali dengan kekudusan. Diri kita perlu dibekali dengan ketaatan. Itu adalah bekal hidup kita di tahun 2022 ini.
untuk harapan. Harapan kita hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah kita. Kehadiran dan penyertaannya jauh lebih penting daripada semua pengalaman dan keterampilan yang kita miliki. Keterampilan apapun saudara yang saudara miliki, pengalaman hidup apapun yang saudara miliki, itu tidak ada gunanya ketika itu diperhadapkan dengan penyertaan Allah. Ketika Allah menyertai hidup saudara, maka itu semua tidak akan ada artinya. Karena apa? Karena di depan sana ada yang lebih berarti daripada yang saudara tinggalkan. Ketika Allah menyertai hidup saudara, itu adalah arti yang sesungguhnya di dalam saudara menapaki tahun 2022. Tentunya diiringi dengan iman, ketaatan, dan kesucian. Sehingga di dalam tahun ini kita akan menyaksikan, saudara. Apa yang kita saksikan? Allah berkarya. Allah akan menyatakan kuasanya. Saudara akan menikmati hasilnya. Amin. Hasilnya akan saudara nikmati ketika saudara melakukan 3 hal ini sebagai bekal saudara di dalam perjalanan iman ini. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan saudara, meneguhkan saudara di dalam menjalani tahun ini. Ingat, yang perlu saudara lakukan, saudara harus melangkah. Iman saudara harus melangkah ke depan. Kekudusan saudara juga harus melangkah ke depan. Ketaatan yuk mulai dibangun lagi. Kalau di masa yang lalu, tahun lalu, logro atau longgar atau mungkin bolong-bolong atau mungkin tidak setia, belum setia, yuk tahun ini mulai. Kalau tahun lalu ada alasan virus corona, sekarang virus corona sudah jauh menurun. Ayo, ini kita mulai lagi. Yuk kita gerakkan lagi kerohanian ini, bangun lagi, bangkitkan lagi. Karena ada harapan di tahun ini yang akan saudara nikmati. Allah akan bekerja dalam hidup saudara. Allah akan menyaksikan itu dalam kehidupan saudara. Saudara akan melihat Allah bekerja, Allah berkarya dalam hidup saudara. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur ya Bapa, di tahun yang baru ini kami ingin memperbaharui laku kami. Kami ingin memperbaharui komitmen kami. Ketika kemarin Tuhan, pada refleksi diri di malam tahun baru, dan saat ini masih tersimpan, ini adalah harapan-harapan di tahun 2022. Tuhan, Engkau memberkati, Engkau memampukan setiap hamba-hamba-Mu, setiap anak-anak-Mu ini Tuhan, untuk menapaki tahun 2022 ini dengan melangkah melalui iman, melangkah dengan iman, melangkah dengan kekudusan, melangkah dengan ketaatan. Dan biarlah ini akan menjadi satu komitmen umatmu untuk harapan yang mereka inginkan. Dan biarlah apa yang mereka harapkan ini adalah menjadi bagian harapan Tuhan atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu berhenti disampaikan pada saat ini Tuhan. Tapi Roh Kudus itu tidak akan pernah berhenti untuk menolong kami, memampukan kami di dalam menjalani kehidupan kami di tahun ini. Karena kami sadar Tuhan, mungkin di hadapan kami, di depan kami ada halangan, rintangan, bahkan mungkin ada kerikil-kerikil kecil yang akan menghalangi langkah kami. Tetapi kami percaya Allah yang akan mengawali, Allah yang akan mendahului kami di dalam kami menapak kami, sehingga karya-karya besar Allah akan Tuhan nyatakan. Kami melihat Tuhan bekerja, kami melihat Tuhan memimpin, kami melihat, kami merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup kami sepanjang kami menjalani tahun. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Dan saat ini Tuhan, kami akan meninggalkan tempat kudus-Mu ini. Kami akan pulang. Kami mohon penyertaan Tuhan dalam perjalanan kami, hingga kami sampai di rumah berkumpul dengan keluarga dengan penuh sukacita, dengan penuh damai sejahtera, karena Tuhan yang membimbing dan memimpin langkah kami. Saudaraku, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri, kita akan tutup ibadah ini. Saya akan berdoa berkat untuk Bapak Saudara. Kiranya kasih karunia damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah kiranya dalam setiap langkah kehidupan Bapak Ibu Saudara, rumah tangga Bapak Ibu Saudara, pekerjaan usaha Bapak Ibu Saudara, segala pergumulan Bapak Ibu Saudara diberkati. Karena satu keyakinan dalam hidup kita di tahun ini, Allah akan berjalan mengawali saudara. Segala apa yang saudara khawatirkan, letakkan itu di bawah kaki Tuhan. Tuhan yang akan berperkara di dalam hidup saudara. Saudara akan menyaksikan karya-karya Allah. Saudara akan menyaksikan perjalanan saudara diberkati oleh Allah. Karena kita berdoa, karena kita mengandalkan Allah, karena kita hanya bersandar kepada Allah dengan iman, dengan ketaatan, dan juga dengan kekudusan sebagai bekal hidup kita di dalam menjalani tahun 2022 ini. Haleluya. Tuhan berkarya, Tuhan memberkati dalam setiap laku